Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Jemaah sekalian pemirsa Tirah TV. Dalam ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita untuk melihat segala bentuk perintah yang ditujukan kepada kita sebagai makhluk secara komprehensif. Kalau kita melihat ibadah puasa hanya sebatas menahan makan dan minum, melihat ibadah puasa hanya sebatas menahan untuk melakukan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa seperti menggibah, berdusta dan lain-lain sebagainya, maka ibadah puasa akan terasa berat untuk kita kerjakan. Tapi kalau kita melihat ibadah puasa sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun, sebagai tujuan yang paling utama, maka ibadah puasa akan terasa sangat nikmat untuk kita kerjakan karena kita memahami ada sesuatu yang sangat penting untuk kita dapatkan. Maka jamaah sekalian, dalam bulan suci Ramadan, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya bulan Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, adalah bulan ampunan, yang dimana bulan yang begitu banyak amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak pada momentum bulan suci Ramadan sebagai media untuk membersihkan diri kita secara lahir dan batin. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Rasul dalam sabdanya menyampaikan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna iza jatunibatil kabair. Jadi melalui ibadah bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melalui kasih sayangnya memberikan kepada kita 3 cara untuk membersihkan diri kita secara lahir dan batin. Yang pertama adalah as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Adalah media, adalah cara untuk membersihkan diri kita secara lahir dan batin. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja dari salat 5 waktu untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita kerjakan? Seperti contoh misalnya, ketika kita telah melaksanakan salat subuh, kemudian setelah salat subuh kita tadarus, kita berzikir dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian setelah itu kita melakukan aktivitas kita sebagaimana halnya biasanya. Ketika kita melakukan aktivitas kita, bisa saja di situ kita ada salah. Bisa saja di situ kita ada dosa. Maka ketika masuk waktu salat duhur, kemudian kita salat duhur, maka dosa-dosa yang kita lakukan dari salat subuh sampai salat duhur itu dihapuskan oleh Allah. Begitupun seterusnya. Dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya kembali lagi ke subuh. Dosa-dosa yang kita lakukan di antara sholat 5 waktu dihapuskan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, bagaimana misalnya diri kita sudah dibersihkan dengan sholat 5 waktu tapi masih ada dosa kita yang tersisa? Maka Allah siapkan cara yang kedua untuk membersihkan diri kita, yaitu adalah wal jumu'atu ilal jum'ah. Dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Itulah mengapa para ulama-ulama banyak sekali mewasiatkan amalan-amalan untuk kita kerjakan pada hari Jumat sebagai cara untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Biasanya ketika hari Jumat, di pinggir jalan atau di masjid-masjid, kita melihat ada orang yang melakukan sedekah Jumat. Maka seperti itu cara mereka untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Tapi ada juga orang yang membersihkan dirinya dari dosa-dosa, tapi tidak ada orang yang mengetahui bahwa orang tersebut membersihkan dirinya. Adalah mereka yang melakukan ibadah yang private, ibadah yang hanya dia dan Allah yang mengetahuinya. Yaitu salah satunya adalah memperbanyak salawat kepada Rasul. Kemudian yang terakhir, bagaimana misalnya kalau diri kita sudah dibersihkan dengan sholat 5 waktu, masih ada tersisa, dibersihkan lagi dengan ibadah-ibadah pada hari Jumat, masih ada lagi yang tersisa. Maka Allah siapkan cara yang ketiga, yaitu adalah wa Ramadan ila Ramadan.
dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya adalah penghapus dosa. Itulah mengapa teman-teman sekalian, selama momentum bulan suci Ramadan kita telah memahami, kita telah diajarkan apa-apa saja, kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan momentum bulan suci Ramadan setidak-tidaknya sebagai momentum untuk menghilangkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.